Assalamualaikum. Akhir-akhir ini, banyak peristiwa yang menarik perhatian untuk mendapatkan pujian maupun celaan. Salah satunya adalah yang terjadi beberapa waktu lalu, ialah Paludan, seorang politisi asal Denmark di Swedia yang melakukan aksi hina serta melampaui batas, iaitu membakar Al-Quran di depan Kedutaan Besar Turki. Kira-kira, apakah yang melatar belakangi aksinya itu? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan komennya, serta share ke semua media sosialnya. Rasmus Paludan, pembakar Al-Quran dan pendiri partai anti-Islam Stramkurs. Rasmus lahir pada tanggal 2 Januari tahun 1982 dan merupakan kakak dari penyair Tine Paludan serta penulis Martin Paludan. Rasmus Paludan memegang dua kewarganegaraan karena dia lahir di North Zealand, Denmark sementara ayahnya adalah seorang wartawan berkebangsaan Swedia. Menurut pengakuannya, dia sebenarnya ingin melakukan sebuah aksi yang menjadi pusat perhatian karena di Turki Al-Quran sangatlah dihargai maka dia harus membakar Al-Quran itu di depan orang-orang Turki. Mengapa begitu? Karena menurut dia Turki telah menghalang-halangi Swedia dan Finlandia untuk bergabung ke dalam NATO. Jadi bagaimanakah latar ceritanya? Kita mengetahui bahwa di Eropa Tengah terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang kemudian memecah dunia menjadi dua poros. Finlandia dan Swedia yang pro terhadap Ukraina yang karena itu maka mereka juga berpotensi untuk mendapatkan serangan besar-besaran dari Rusia, yang jauh-jauh hari sudah melakukan ancaman berkali-kali terhadap dua negara itu. Untuk bisa mengamankan negaranya, maka Finlandia dan Swedia itu harus bergabung ke dalam fakta pertahanan yang jauh lebih kuat dan mungkin bisa mengintimidasi Rusia, yaitu bergabung dengan NATO, tetapi di dalam NATO itu, ada Turki di mana Turki dan Hungaria itu menolak masuknya Finlandia dan Swedia ke dalam bagian dari NATO. Pihak Turki mengatakan bahwa dua negara itu melindungi orang-orang yang menjadi oposisi atau pihak-pihak yang menjadi oposisi Turki. Dan karena itulah Turki tidak akan menerima mereka berdua untuk gabung ke dalam NATO, begitulah kurang lebih mengapa politisi jahat ini murka luar biasa. Maka ia pun melakukan pembakaran Al-Quran. Sejak saat itu dia mendapatkan yang sangat intens di media sosialnya, dia mendapatkan sekitar 5 ancaman per menit dari orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya dan sesuatu yang lebih buruk terjadi adalah bahwa dia ternyata mendapatkan kecaman bukan hanya dari pihak-pihak yang dicurigai sebelumnya, tapi dari pihak-pihak yang sama sekali tidak dia bayangkan. Sebelumnya dia mendapatkan kecaman dari Hamzat Shimais, dia mendapatkan kecaman dari Rusia, dia mendapatkan kecaman dari Amerika Serikat, dia mendapatkan kecaman dari Kementerian Luar Negeri Indonesia termasuk Perdana Menterinya sendiri mengecam tindakan-tindakannya dalam membakar Al-Quran, dan akhirnya sekarang dia tidak mau keluar rumah karena takut terhadap ancaman dan sebagainya. Tapi yang lebih buruk lagi adalah agenda-agendanya yang buruk. Di antaranya adalah untuk menjelek-jelekkan Turki dan sebagainya, sekarang menjadi lebih sulit karena Turki menjadi sedemikian marah sampai dia bersikeras bahwa benar-benar tidak akan menyetujui masuknya Swedia bergabung ke dalam NATO. Melihat ke dalam konteks ini, dalam pengakuannya sendiri maka, sebenarnya dia bukan hanya sedang menistakan agama tetapi dia juga sedang mempublikasikan kebodohannya sendiri, dia sedang mendemonstrasikan bahwa dirinya itu bodoh. Karena dia melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif terhadap tujuannya, terhadap visi misi awalnya, tapi apakah benar seperti itu? Dia adalah politisi yang berumur 40 tahun, dia sudah mendapatkan pengakuan dan karena itu, pengakuan-pengakuan yang dia katakan harus kita sampaikan juga bahwa itu kemungkinan besar adalah pernyataan yang salah atau pernyataan yang hanya mengada-ngada. Kenapa seperti itu? Mari kita tarik ke belakang sepak terjangnya. Tahun 2016 dia bergabung dengan kelompok anti-Islam di Denmark, dan di Swedia yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukan urusan dengan Turki saja, tapi dia memang menolak Islam dengan menolak imigran tahun 2019, dan dia melakukan debut pertamanya untuk membakar Al-Quran. Jadi di sebuah wilayah yang banyak sekali komunitas muslim di situ dia pegang Al-Quran dia bungkus dengan babi dan kemudian dia bakar di situ. Itu benar-benar aksi yang provokatif sampai-sampai dia mendapatkan banyak sekali hujatan makian, protes keras terjadi di mana-mana dan dia di tahun yang sama itu juga mendapatkan banyak sekali sanksi dan hukuman gara-gara melakukan aksi-aksi yang berlebihan. Ada 14 dakwaan yang dialamatkan padanya diantaranya adalah rasisme, pencemaran nama baik,
dan sebagainya yang menyebabkan dia dihukum selain 2 bulan penjara. Dia juga tidak boleh mengemudi di Eropa selama 1 tahun dan tidak boleh menjalankan profesi kepengacaranya itu selama 3 tahun. Namun itu sama sekali tidak menyurutkan keinginannya untuk melakukan aksi-aksi yang menyudutkan Islam, misalkan seperti September tahun 2020 tidak boleh masuk ke Swedia selama 2 tahun gara-gara dia membakar atau berniat untuk membakar Al-Quran, kemudian berlanjut 1 bulan kemudian. Pada bulan Oktober, Jerman juga menolak. Jerman juga menolaknya karena berusaha untuk melakukan pembakaran Al-Quran di Jerman, kemudian di Prancis, dia juga ditangkap gara-gara telah melakukan pembakaran terhadap Al-Quran, dan karena di Prancis dia melakukan hal yang seperti itu ia diimportasi serta diusir, dia dikeluarkan dari Prancis selama beberapa tahun dan tidak boleh masuk. Begitu juga dengan di Belgia, dia juga melakukan pembakaran terhadap Al-Quran sampai dia ditangkap di Brazil, sampai dia dicekal di berbagai negara di Eropa, dia tetap melakukan aksi yang sama yaitu membakar Al-Quran. Kemudian yang paling memantik perhatian dunia tentu saja adalah pada April tahun 2002 dia membakar Al-Quran lagi di Swedia. Setelah 2 tahun, dia tidak boleh masuk ke Swedia, dan dia masuk ke Swedia dan langsung membakar Al-Quran. Lalu kembali memunculkan protes yang sangat keras. Itulah sekelumit kisah serta peristiwa yang terjadi dari seorang Paludan. Semoga kita sebagai hamba Allah bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada akhir-akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.